Haleluya. Selamat sore adik-adik prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini selamat beribadah kembali untuk adik-adik prajurit muda yang ada di rumah. Kiranya ibadah kita pada sore hari ini dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Untuk memulai ibadah prajurit muda kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah prajurit muda pada sore hari ini Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya semuanya jadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Inilah yang kami bawa, karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 320. Kami jalan maju buat dalam Tuhan. Mengikuti pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Firman Tuhan berkata demikian. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnyalah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi.
tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang itu. Ayat 21, lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan engkau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ." Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama, seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah Tuhan. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu
tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, pada sore hari ini kami akan mendengarkan sebuah firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini, Tuhan, tidaklah begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi dapat menjadi pedoman buat kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu dan kami bawa, karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab yang telah dibawakan oleh teman kita ya, prajurit muda Damai Sau. Terima kasih Damai yang telah mengambil bagian di ibadah prajurit muda sore hari ini melalui pembacaan firman Tuhan ya yang telah dibawakan tadi. Dan kakak yakin juga teman-teman adik-adik prajurit muda sudah menyimak pembacaan firman Tuhan, dan nantinya minggu-minggu ke depan siap-siap ya teman-teman yang lain, adik-adik prajurit muda yang lain, kita sama-sama mengambil bagian untuk beribadah kepada Tuhan ya, ibadah atau melalui rekaman streaming pelayanan ibadah kita di prajurit muda Korps Makassar. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan ya pembacaan Alkitab, dan pasti adik-adik juga sudah memperhatikan ya di pembacaannya tadi. Nah, judul dari cerita pada sore hari ini, silakan diambil bukunya, boleh pensilnya atau pulpennya disiapkan. Judulnya adalah Manusia Pemberi. Kakak ulangi ya, judulnya Manusia Pemberi. Pembacaan Alkitabnya tadi sudah dibacakan, terdapat di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Cukup panjang ya pembacaannya, tapi pasti adik-adik juga telah menyimak cerita dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 tadi ya. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Nah, di pembacaan tadi, di pembacaan firman Tuhan itu kita membaca dan melihat di situ ada seorang yang bernama Cornelius. Benar ya, Cornelius. Nah, mungkin adik-adik bertanya, siapa itu Cornelius? Ya. Nah,
Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan di kota Kaisarea, ya. Cornelius itu ternyata seorang perwira yang baik, perwira yang takut akan Tuhan. Kenapa kakak bilang takut akan Tuhan? Dia ternyata bukan cuman memberikan sedekah, ya. Dia selalu memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu ternyata dia juga suka berdoa kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Jadi itulah yang kakak bilang tadi. Cornelius ini orangnya spesial, perwira, tapi walaupun dalam kesibukannya itu, kalau perwira itu pasti sibuk, ya. Kalau tentara sekarang itu atau polisi itu sibuk, ya, tapi Cornelius tetap memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Hingga pada suatu saat malaikat Tuhan mendatangi Cornelius, ya. Ya jelas kaget ya Cornelius, ya, kedatangan malaikat Tuhan. Lalu malaikat itu meminta Cornelius menyuruh beberapa orang pergi ke Yope. Tadi di pembacaan ya udah dijelaskan, ya, dia pergi ke Yope untuk apa? Untuk menjemput seorang bernama Simon yang juga disebut Petrus. Itu ada di ayat yang ketiga, ya. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Cornelius itu di ayat yang ketiga. Coba adik-adik bisa baca ulang lagi nanti. Lalu di ayat yang kelima, malaikat itu meminta Cornelius untuk menyuruh beberapa orang, ya, ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang juga disebut Petrus. Jadi disuruh ke Simon Petrus, ya, ke tempatnya. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa dia disuruh atau Cornelius ini diminta untuk pergi ke Yope dan bertemu dengan Simon? Karena Tuhan hendak memakai Petrus sebagai alatnya untuk melawat Cornelius. Gitu. Jadi ada maksud Tuhan di sini untuk Cornelius datang ke tempat dari Simon Petrus. Nah, yaitu Tuhan akan memakai Petrus untuk melawat Cornelius. Jadi Petrus ini digunakan sebagai alat Tuhan untuk melawat Cornelius. Nah, Cornelius dan keluarganya ini adalah bangsa kafir pertama, ya, bangsa kafir pertama yang menerima kabar baik dan keselamatan setelah kebangkitan Yesus. Wah, kalau misalnya adik-adik, ya, atau teman-teman prajurit muda mendapatkan hal atau mendapatkan kabar baik yang pertama kali setelah kebangkitan Tuhan Yesus mungkin pada waktu itu, pasti adik-adik senang, ya. Gimana nggak senang? Bangsa kafir, dari bangsa kafir, tapi yang pertama menerima kabar baik dan keselamatan setelah kebangkitan Yesus, pasti senang, ya. Kakak juga kalau misalnya dapat kabar baik yang pertama kali kakak dengar sebelum orang-orang yang lain yang mendengar, kakak juga pasti senang. Adik-adik juga pasti begitu, ya, kalau mendapatkan kabar baik. Jadi ini sungguh merupakan kasih karunia, ya, kasih karunia yang diberikan kepada Cornelius dari Tuhan karena ada kabar baik, gitu. Siapa yang nggak senang? Pasti itu dalam hati kita, dalam hidup kita pasti kita merasakan kesenangan yang tak terhingga kalau kita mendapatkan kabar yang gembira, ya, dari orang pertama. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Cornelius yang terpilih? Kenapa bukan yang lain, gitu, ya? Tadi kakak sudah bilang dari awal, di awal tadi kakak sudah bilang kenapa Cornelius yang dipilih. Karena Cornelius ini selain suka bersedekah dengan orang-orang, dia juga suka berdoa kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Siapa yang di sini teman-teman prajurit muda atau adik-adik prajurit muda yang sering berdoa kepada Tuhan? Nah, pasti kakak senang, ya, kalau adik-adik misalnya selalu berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan setiap hari, ya. Bukan pada saat kita lagi butuh aja, tapi kita setiap hari, waktu kita senang, waktu kita bahagia, waktu kita sedih, waktu kita banyak tantangan, coba kita berdoa kepada Tuhan. Minggu lalu kakak sudah sampaikan, ya, bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan.
Jadi sama seperti Cornelius. Alasannya adalah semua doanya dan sedekahnya telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat Cornelius. Wah, luar biasa. Alasannya kenapa Cornelius terpilih? Ya karena tadi yang kakak bilang tadi. Semua doa-doanya, semua sedekahnya itu telah naik dan diterima di hadirat Tuhan ya. Dan Allah mengingat Cornelius. Itu pada ayat yang keempat. Makanya kenapa Cornelius yang dipilih bukan orang lain? Ya karena itu tadi. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau terpilih misalnya sebagai ketua kelas, ya pasti akan dilihat bagaimana adik-adik selama ada di kelas itu baik atau tidak, suka menolong orang lain atau tidak. Kan kriteria-kriteria itu kan kalau mau jadi ketua kelas, ketua OSIS misalnya, itu kan dilihat kan. Kalau kriterianya jelek, ya nggak mungkin akan dipilih. Nah, sama seperti Cornelius ya. Kriterianya karena memang Cornelius ini suka berdoa kepada Tuhan dan suka memberi sedekah. Sehingga perbuatan itu sampai ke hadirat Tuhan dan Tuhan senang kepada Cornelius. Nah, di sini kita dapat ketahui ya, adik-adik dapat ketahui bahwa Cornelius selain saleh dan baik, dia juga adalah manusia pemberi. Seperti judul yang judul pembacaan atau judul cerita pada hari ini ya, sore hari ini. Jadi dia bukan cuma sekedar baik hati, saleh, tapi dia suka memberi. Nah, biasanya kan adik-adik ya kalau misalnya ada di lampu merah, itu kan ada orang minta-minta gitu, atau orang amin gitu ya. Jadi mungkin kalau ada Cornelius sekarang itu mungkin mereka akan terus diberi. Tapi kalau misalnya usahanya hanya untuk meminta-minta, orang-orang di jalan ya, usahanya hanya untuk meminta-minta, tidak mau berusaha dengan hal yang lain, ya itu juga sulit ya. Jadi boleh kita membantu orang lain yang mungkin kurang berkecukupan, tapi orang yang dibantu ini tidak boleh keenakan terus minta-minta ya. Jadi dia harus berusaha bagaimana apa yang telah dia terima itu dia pergunakan dengan baik gitu. Dari pemberian-pemberian orang. Nah, itu Cornelius lakukan ya. Selain dia baik hati, dia saleh, dia juga adalah manusia pemberi. Dijuluki manusia pemberi karena dia suka memberi gitu, memberi sedekah kepada orang lain. Dia ingat ya, dia itu perwira ya, perwira pasukan ya. Jadi memang namanya perwira itu pasti orangnya tinggi ya, tapi dia mau membantu ya. Dia masih mau membantu melihat orang yang ada di sekitarnya untuk memberikan sedekah. Dan bukan cuma itu, dia mau berdoa kepada Tuhan setiap saat, setiap malam. Nah, itu kuncinya sebetulnya. Berkat Tuhan itu memang tidak dapat dibeli ya. Berkat Tuhan itu tidak dapat dibeli, namun Tuhan suka mencurahkan berkatnya kepada orang-orang yang murah hati, seperti Cornelius ini. Jadi berkat Tuhan jelas tidak akan pernah dapat dibeli. Kalau kita dapatkan berkat dari Tuhan secara gratis itu, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang sebetulnya kita tidak mampu membeli itu, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, dia rela mati bagi kita, berkatnya dicurahkan kepada kita secara gratis. Yang penting kita mau terus bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu pasti dicurahkan kepada kita. Memang tidak dapat dibeli, sekali lagi tidak bisa kita beli berkat Tuhan. Tapi Tuhan suka mencurahkan berkatnya kepada orang-orang yang murah hati, kepada kita dan kepada Cornelius pada waktu itu. Nah, apa yang kita bisa teladani dari Cornelius atau cerita pada sore hari ini? Akan nggak panjang lebar ya, tapi apa yang kita bisa teladani dari perbuatan Cornelius? Nah, kita adik-adik prajurit muda menjadi manusia pemberi.
Mari kita menjadi manusia pemberi. Gitu. Ika, tapi saya nggak punya uang, saya nggak kaya kak. Saya tidak punya seperti barang-barang yang bagus kak. Nah, tapi ingat ya, yang dicari bukanlah barang-barang atau uang kita yang banyak. Kita tidak mungkin kita tidak mempunyai kekayaan ya untuk dibagi ke orang-orang. Sesungguhnya apa yang manusia pemberi butuhkan bukanlah harta, melainkan hati kita. Jadi manusia pemberi itu yang kita butuhkan sekarang itu, dan kita mau memberi kepada orang itu bukan soal harta, tapi bagaimana hati kita. Itu hati yang bagaimana. Nah, jika tidak ada uang atau barang-barang ada kepada kita untuk diberikan kepada sesama kita, kita bisa memberikan hati kita melalui apa? Melalui doa. Itu juga pemberian loh, ya. Itu pemberian yang berharga. Kita mendoakan orang tersebut supaya orang tersebut tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati oleh Tuhan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Itu lebih dari barang atau uang yang kita berikan. Yang kedua apa? Senyuman. Coba adik-adik senyum kepada orang tersebut. Orang itu pasti juga akan tersenyum kepada kita, walaupun kita tidak memberikan apa-apa atau mungkin kita tidak mempunyai apa yang kita bisa berikan, tidak sekaya orang-orang yang mungkin memberikan sesuatu, tapi kita dengan memberikan doa tadi, memberikan senyuman kepada mereka, itu sama saja kita memberikan berkat kepada mereka, ya. Lalu bukan cuma itu, kata-kata penghiburan dan kata-kata dorongan. Jadi kalau misalnya ada adik-adik menemukan orang yang kenapa bersedih, adik-adik memberikan kata-kata penghiburan, kata-kata dorongan yang baik untuk menyemangati orang tersebut. Itu juga salah satu karakter dari manusia pemberi. Jadi luar biasa ya, manusia pemberi itu bukan hanya sekedar memberi. Ya kalau kita mempunyai apa yang kita bisa berikan, uang dan barang-barang, ya enggak apa-apa kita berikan. Enggak ada salahnya juga. Tapi jika kita tidak mempunyai itu, tidak usah khawatir ya. Yang pasti kita mendoakan mereka, kita memberikan senyuman. Lalu kita juga memberikan kata-kata penghiburan dan juga kata-kata dorongan yang baik kepada orang tersebut. Pasti orang tersebut juga akan menerima berkat yang kita telah berikan kepada mereka melalui apa? Melalui itu tadi ya, melalui doa, melalui kata-kata yang baik, kata-kata dorongan dan senyuman kita kepada orang tersebut. Itu juga salah satu dari karakter dari manusia pemberi. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita tahu dan kita bisa pasti melakukannya. Jadi adik-adik prajurit muda Korps Makassar, jangan bilang sulit, jangan bilang susah, ini mudah. Kita bisa melakukannya. Nah, satu hal yang perlu kita ingat saat memberi adalah melakukannya dengan ketulusan hati. Jadi adik-adik kalau mau ada barang atau ada uang yang mau diberikan, itu usahakan betul-betul tulus keluar dari dalam hati kita untuk kita memberi. Jadi jangan nanti kita memberi karena bersungut-sungut memberi, aduh gimana ini nanti uangku berkurang, uang jajanku berkurang, uang pulsaku berkurang gitu. Harus dengan ketulusan hati. Kenapa kakak bilang harus dengan ketulusan hati? Sebab memberi dengan motivasi tersembunyi bukan ciri manusia pemberi yang asli. Ya. Memberi dengan motivasi yang tersembunyi, ada motivasi-motivasi lain, itu bukan ciri manusia pemberi yang asli. Itu manusia pemberi yang palsu. Karena apa? Karena ada motivasinya. Saya memberi itu karena begini, saya memberi karena bersungut-sungut, saya memberi karena supaya saya dilihat orang. Nah, itu bukan ciri-ciri manusia pemberi yang asli, tapi itu ciri-ciri manusia yang palsu. Jadi kakak berharap adik-adik prajurit muda, kakak juga, dan juga mungkin guru-guru prajurit muda yang lain, itu kita dapat
menjadi manusia pemberi yang asli. Dalam hal ini kita memberi tanpa ada embel-embel di belakang, tanpa ada motivasi-motivasi lain. Kita tulus mau memberi kepada sesama kita. Jika kita tidak bisa memberikan sesuatu, barang ataupun uang, kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa memberikan senyuman kepada mereka, dan kita bisa memberikan kata-kata dorongan, kata-kata yang baik, supaya orang itu juga terberkati oleh Tuhan. Adik-adik bisa ya? Pasti bisa. Kakak juga belajar dan kakak juga mau memberi, jadi manusia pemberi yang asli, tidak mau yang palsu. Adik-adik juga pasti tidak mau yang palsu ya, pasti mau yang asli. Jadi lakukan itu, maka Tuhan akan memberkati adik-adik, akan memberkati kakak. Terlebih Tuhan juga akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, yang telah kita beri, baik itu kita beli melalui barang kita, uang kita, ataupun yang terlebih adalah doa kita, senyuman kita, dan kata-kata yang baik kepada, kata-kata yang membangun kepada orang tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mendapatkan pelajaran yang berharga lagi melalui firman Tuhan. Melalui Cornelius, seorang perwira yang mau memberi sedekah dan terlebih mau terus berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan setiap malam. Kami mau Tuhan seperti Cornelius, kami mau memberikan apa yang kami punya, baik itu barang, uang kami, ataupun jika kami tidak punya, kami mau mendoakan mereka. Kami mau memberikan senyuman, dan kami mau memberikan kata-kata yang baik, kata-kata dorongan, kata-kata penyemangat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan Yesus. Kadang kami tidak mampu, tapi dengan Roh Kudus Tuhan, tapi oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, kami pasti mampu melakukannya. Tuhan berkati adik-adik prajurit muda yang telah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan berkati mereka, berkati dalam studi mereka, pergaulan mereka, orang tua mereka, dalam pekerjaan orang tua mereka. Tuhan lindungi dan Tuhan jaga serta pelihara mereka. Juga bagi hamba-Mu dan juga guru-guru prajurit muda yang lain, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan lindungi dan Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami terus melayani Tuhan melalui prajurit muda di Korps Makassar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa, inilah ucapan syukur permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Willy. Sekarang mari kita menyanyikan sebuah pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 328.
kami pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa yang kami bawa karena di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memperkatakan perjanjian prajurit muda lewat pujian. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dapat dengar serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.